Halo semua, Assalamualaikum. Hari ini kita cari tahu yuk, apa sih pendekatan pembelajaran saintifik itu? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Alvina Safa, NIM 18060448, kelas 4 PGSD 2018 IKIP Siliwangi. Aku mempelajari mata kuliah telaah kurikulum dan Kapita Selekta SD kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Duhita Safira MPD. Tujuan pembelajaran pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, ada untuk membantu kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Lalu ada terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Lalu ada diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Pengertian pembelajaran pendekatan saintifik, yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkontrak struktur konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, mengajukan, atau menjerumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran pendekatan saintifik. Yang pertama, ada pembelajaran berpusat pada siswa. Lalu ada pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, ada pembelajaran terhindar dari verbalisme. Lalu ada pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Dan yang terakhir, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Lalu, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksikan siswa dalam struktur kognitifnya. Proses pembelajaran pendekatan saintifik menyentuh 3 ranah, yaitu 1. Sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga ada keterampilan. Yuk, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, ada observing atau mengamati. Lalu ada questioning atau menanya. Lalu ada associating, menalar. Lalu ada experimenting, mencoba. Lalu ada networking, yaitu membentuk jaringan. Yang kedua, ada langkah-langkah pendekatan saintifik menurut Permendikbud 81A. Yang pertama ada mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengamati. Contohnya, kegiatan belajarnya membaca, mendengar, menyimak, melihat, dan lain-lain. Sedangkan kompetensi yang dikembangkannya seperti melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Yang kedua, ada menanya. Contoh kegiatan belajarnya mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami atau mendapat informasi tambahan tentang apa yang diamati. Lalu, kompetensi yang dikembangkannya mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada mengumpulkan informasi. Contoh kegiatan belajarnya seperti melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks,
mengamati objek, dan lain-lain. Kompetensi yang dikembangkannya mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, dan lain-lain. Yang keempat, mengasosiasi atau menalar. Contoh kegiatan pembelajarannya mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dan mengolah informasi yang dikumpulkan. Lalu ada kompetensi yang dikembangkannya, yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, dan kerja keras, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada mengkomunikasikan. Contoh kegiatan belajarnya menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkan yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, dan kemampuan berpikir sistematis, dan lain-lain. Selanjutnya ada langkah pembelajaran. Di sini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, lalu ada kegiatan inti, dan yang terakhir, kegiatan penutup. Yuk kita bahas selanjutnya. Yang pertama, ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai contoh, ketika memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada bersemangat dan gembira. Yang ketiga, ada mengecek kehadiran para siswa dan menanyakan ketidakhadiran siswa apabila ada yang tidak hadir. Lalu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan inti dalam metode saintifik ditunjukkan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka pembelajaran. Dan yang terakhir, kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini ditunjukkan untuk 2 hal pokok. Yang pertama, validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Dan yang kedua, pengayaan materi-materi pelajaran yang dikuasai siswa. Validasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebenaran konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruksi oleh siswa. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu teknik penilaian dalam pembelajaran pendekatan saintifik. Itu ada 3. Yang pertama, penilaian proses. Yang kedua, penilaian produk. Dan yang ketiga, ada penilaian sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.